kira-kira seperti apa? Ya, kalau negara sampai ngikutin ustadz-ustadz kadrun model Babe Hakal, model siapa tuh yang si botak, Montrava segala macam, justru mestinya tegas. Yang model-model gitu dari dulu tuh sebenarnya udah provokasi, udah ketahuan, kebaca kok mereka tuh mengganggu doang. Ya mestinya dibui gitu loh. Kok dilepas-lepas, ditoleransi-toleransi. Nah, begitu ini Mahfud langsung cepat tindakannya, bisa melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, ya Menhankam ikut-ikutan ke KPK masalah hukum. Nah, tetapi hal-hal yang seperti ini dia nggak bisa, nggak beres. Ya, artinya orang-orang ini pun semuanya nggak bisa kerja, makanya negara nggak akan bisa maju karena perlakuannya nanggung-nanggung, diskriminatif, takut-takut lah dibilang KPK nggak berani nangkep Anies segala macam, ya, bodoh, bullshit lah begitu. Jadi kita lihat terlihat birokrasinya semua nggak ada, kepuasan masyarakat semakin menurun, makin nggak percaya, korup makin gede, semua sampai ke seluruh lapisan ASN dari yang terbawah menengah sampai atas begitu ya, uang miliaran bahkan uang triliunan sekarang ya, isunya sudah triliunan gitu ASN kita begitu ya. Ya, layanan semakin ambruk begitu ya di semua ya, baik BPJS segala macam parah begitu. Beda dulu di zamannya Ahok lain, semua ASN rajin-rajin, nggak rajin ya dipecat, tegas hukumnya. Oh sekarang nggak dibiarin begitu, tolerir terus, cuman marah-marah buat pencitraan aja di depan layar, tapi nggak ada penindakannya begitu ya, begitu. Akuntabilitas kinerjanya nggak ada begitu ya, curi-curi waktu, curi-curi uang, curi-curi ya, korup semuanya begitu. Nggak ngerti kewajiban sebagai individu, sebagai warga negara, sebagai ASN, sebagai pejabat-pejabat publik, kurang ngerti begitu ya. Tingkat kepercayaannya jauh begitu ya, mengelola sumber daya manusia, sumber daya alamnya ya, sumber daya publiknya ya, jalan-jalan aja lobang saja mungkin setahun 2 tahun masih dibiarkan saja berlobang. Coba kalau ke China, kayak ini Eropa semua 2 hari itu, kalau sampai 2 hari lobang itu nggak ditutup jalanan, ya artinya mereka bukan pejabat yang bekerja, bisa diprotes, nggak akan dipilih lagi. Lalu di sini setahun 2 tahun dibiarin, tunggu kalau presiden datang baru dirapiin, tunggu ada acara-acara besar kenegaraan baru dirapiin. Cara kerja apa yang model kayak begitu ya? Nggak ada, reformasi birokrasi kacau semuanya, tanggung jawabannya nggak jelas begitu. Pejabat pada jelas. Lalu penutup Pak Santi Amar ya. Suara anak bangsa. Oke, langsung. Halo. Ya, Shalom. Iya Pak, saya mau komentar dikit Pak. Ini Pak, mengenai penolakan Pak kedatangan negara Israel Pak ya, tim U20 Pak ya. Ini saya pikir kejadian ini sungguh memalukan Pak ya. Mereka ditolak datang ke Indonesia. Padahal kita sendiri kan mengaku sebagai negara non-blok Pak ya. Negara non-blok ya, tidak terpengaruh oleh politik negara-negara lain. Saya pikir gara-gara ini jadi kita sebagai negara gagal Pak ya, failed state Pak ya. Ya gagal karena kita mengaku negara non-blok, tapi ternyata kita memusuhi negara Israel gitu Pak ya, menolak kedatangan tim mereka gitu Pak ya. Non-blok itu kan berarti kita harus bisa menjaga perdamaian Pak ya. Kalau bisa kita dengan semua negara kita tidak punya musuh Pak gitu Pak. Jadi kita harus bisa bagaimana caranya menerima semua negara dalam urusan FIFA ini Pak ya. Jadi ini sungguh memalukan sekali gitu Pak. Padahal kalau kita lihat Pak ya, negara-negara lain itu maju Pak ya, itu memang karena mereka mempunyai hubungan dekat dengan negara Israel Pak ya. Sebagai contoh ya negara India Pak ya. India itu kan maju dalam hal IT-nya Pak ya. Itu mereka kan bisa maju ya karena mereka punya hubungan dekat dengan pihak Israel. Dan juga negara China Pak. China itu kan dulu juga sebelum mereka masuk ke era industri, mereka juga banyak dibantu oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika yang berinvestasi di negara mereka Pak. Mereka juga cukup dekat juga dengan pihak Israel gitu Pak ya. Ya, kalau saya pikir Indonesia gagal nih, sudah gagal dalam semuanya Pak. Gagal dari ekonomi, dari sosial semua
gagal dalam budaya juga, dan juga gagal dalam pemerintahan Pak ya, government Pak ya. Indonesia sudah gagal. Dan juga yang kedua, kita Indonesia sudah gagal karena lembaga-lembaga pemerintah gitu Pak. Dalam hal ini ya, contohnya ya Mahfud MD juga mengakui Pak ya, mengakui KPK itu takut memeriksa Anies dalam hal kasus Formula E. Ya karena memang dia berkata memang KPK itu takut Pak, takut akan diteror oleh pihak ormas gitu Pak. Jadi berarti dibilang memang lembaga pemerintah sendiri juga tidak bisa untuk melawan untuk ormas ini seperti itu Pak ya. Mereka takut itu Pak. Ya, ini juga sudah gagal juga Pak, karena Pancasila itu sudah tidak ditegakkan di Indonesia gitu Pak ya. Kita ambil contoh saja ya, dalam hal sila pertama Pak, Pancasila kan, ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata di Indonesia ini sudah memperjuangkan apa gitu Pak. Mereka bukan lagi memperjuangkan untuk dalam hal Bhinneka Tunggal Ika Pak ya. Mereka sudah punya agenda masing-masing. Dan juga sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat sendiri ya, apakah manusia di Indonesia sudah benar-benar diperlakukan secara manusia yang ini yang adil Pak ya, dan juga beradab. Banyak di wilayah-wilayah negara lain, di luar, khusus di luar Pulau Jawa ya, banyak yang belum terjangkau oleh pendidikan seperti itu Pak. Yang ketiga juga sila persatuan Indonesia ya. Kita ini sudah tidak ada lagi persatuan di Indonesia itu Pak, memecah belah. Masing-masing memperjuangkan agendanya masing-masing. Sudah tidak ada lagi persatuan seperti zaman dulu kita berperang untuk mengusir penjajah dengan berjuangan. Tapi ternyata sekarang mereka sudah berjuangkan khilafah seperti Pak ya. Dan juga sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Tapi saat ini ya kita juga melihat bagaimana para politikus utama ya, mereka berjuang hanya demi kepentingan partainya gitu. Sudah tidak lagi dengan hikmat dan kebijaksanaan seperti yang dicantum dalam sila Pancasila itu Pak. Yang kelima, sila keadilan sosial Pak ya. Kita mau lihat ya, sosial, keadilan sosialnya bagaimana sosialnya. Masih banyak diskriminasi ya, terutama untuk umat-umat yang non-muslim Pak ya. Banyak terjadi, ya kita juga bisa melihat lah bagaimana perlakuan misalnya di sekolah negeri antara umat yang muslim dan non-muslim, bagaimana jika termasuk perguruan tinggi harus dengan bukan dengan kasih ya, lebih kepada kemampuan dia untuk membaca ini Pak, Al-Quran itu Pak ya. Jadi begitu Pak pendapat saya Pak. Jadi saya pikir ini sudah dalam keadaan Indonesia juga menjadi negara gagal seperti itu Pak ya. Gagal Pak, memang Indonesia negara gagal. Pak Santi Amar, penutup. Ya, oke. Pak Paul. Ya, sebelum Pak Santi Amer tutup dulu lah, saya tambahin. Ya, silakan Pak SK. Tadi jangan-jangan ada Pak Karni juga mau masuk, boleh juga tuh sebelum Pak Santi Amer. Jadi gini, saya nanggapin dikit dulu deh ya mengenai apa tadi kalau disinggung Israel. Nah, saya senang juga sih kalau sampai memang negara jadi bodoh ikut-ikutan lewat tekanan massa, terutama para kadrun muslim lewat MUI ya, model-model Anwar Abbas CS, BHKL CS, PKS CS begitu ya, yang memang otaknya itu udah terdoktrin jadi rasis, jadi diskriminatif ya, taunya cuman kafir doang, nggak mikirin panjang ya. Tapi bagus juga kalau sampai melarang ya Israel datang ya, atau bahkan nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaannya begitu, biar internasional semakin tahu. Kalau perlu
akan di-kick balik, ya, dilaporkan. Jadi Indonesia udah dikasih hukuman saja 20 tahun atau 10 tahun untuk berpikir, mengevaluasi diri, nggak boleh lagi jadi anggota FIFA. Jadi nggak ada lagi mereka bisa melakukan turnamen-turnamen di luar negeri, ya, untuk FIFA. Bahkan jangan-jangan lebih keras lagi seluruh cabang olahraga, ya. Jangan-jangan lagi bisa bertambah lagi anak-anak yang di luar negeri, ya, yang dari Indonesia nggak dikasih lagi untuk kuliah di luar negeri atau bahkan ke luar negeri, ya. Bukan yang ke luar negeri, mungkin yang Kristen boleh lah, yang non Muslim masih boleh, begitu, ya. Jadi artinya kalau mereka main diskriminatif, main intimidatif, model-model seperti gitu, yang rasis-rasis seperti itu, perlakuannya, ya. Ya, mereka nggak mikir panjang, otak blow on ya begitu gitu. Kalau mereka diperlakukan seperti itu, kira-kira seperti apa? Ya, kalau negara sampai ngikutin ustadz-ustadz kadrun model Babe Hakal, model siapa tuh yang si botak, Montrafa segala macam, justru mestinya tegas. Yang model-model gitu dari dulu tuh sebenarnya udah provokasi, udah ketahuan, kebaca kok mereka tuh mengganggu doang. Ya mestinya dibui gitu loh. Kok dilepas-lepas, ditoleransi-toleransi. Nah, begitu ini Mahfud langsung cepat tindakannya, bisa melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, ya. Menhankam ikut-ikutan ke KPK masalah hukum. Nah, tetapi hal-hal yang seperti ini dia nggak bisa, nggak beres. Ya, artinya orang-orang ini semuanya nggak bisa kerja. Makanya negara nggak akan bisa maju karena perlakuannya nanggung-nanggung, diskriminatif, takut-takut lah dibilang KPK nggak berani nangkep Anies segala macam. Ya, bodoh, bullshit lah begitu. Jadi kita lihat terlihat birokrasinya semua nggak ada, kepuasan masyarakat semakin menurun, makin nggak percaya, korup makin gede, semua sampai ke seluruh lapisan ASN dari yang terbawah menengah sampai atas, begitu, ya. Uang miliaran bahkan uang triliunan sekarang, ya. Isunya sudah triliunan gitu ASN kita, begitu, ya. Ya, layanan semakin ambruk, begitu, ya, di semua, ya. Baik BPJS segala macam parah, begitu. Beda dulu di zamannya Ahok, lain, semua ASN rajin-rajin, nggak rajin ya dipecat, tegas hukumnya. Oh, sekarang nggak dibiarin, begitu, tolerir terus, cuman marah-marah buat pencitraan aja di depan layar, tapi nggak ada penindakannya, begitu, ya. Nggak profesional sumber daya manusianya, ya, nggak mencapai indikator pencapaian kinerja yang berprestasi sebagai negara-negara yang memang maju, gitu. Akuntabilitas kinerjanya nggak ada, begitu, ya. Curi-curi waktu, curi-curi uang, curi-curi, ya, korup semuanya, begitu. Nggak ngerti kewajiban sebagai individu, sebagai warga negara, sebagai ASN, sebagai pejabat-pejabat publik, kurang ngerti, begitu, ya. Tingkat kepercayaannya jauh, begitu, ya. Mengelola sumber daya manusia, sumber daya alamnya, ya, sumber daya publiknya, ya. Jalan-jalan aja lobang saja mungkin setahun 2 tahun masih dibiarkan saja berlobang. Coba kalau ke China, kayak ini Eropa semua 2 hari itu. Kalau sampai 2 hari lobang itu nggak ditutup jalanan, ya artinya mereka bukan pejabat yang bekerja, bisa diprotes, nggak akan dipilih lagi. Lalu di sini setahun 2 tahun dibiarin. Tunggu kalau presiden datang baru dirapiin, tunggu ada acara-acara besar kenegaraan baru dirapiin. Cara kerja apa yang model kayak begitu, ya. Nggak ada, reformasi birokrasi kacau semuanya, tanggung jawabannya nggak jelas, begitu. Pejabatnya maunya cuma enaknya doang, beres-beres, cuma nangkep, sistemnya nggak dibetulin, begitu. Kayak kemarin kasus pajak, cuma 1-2 orang, Sri Mulyani ngomong, tapi ini gimana dong bikin sistem supaya ratusan ribu orang ini jangan sampai korupsi lagi, supaya pejabatnya nggak terlihat, semua di aparat kepolisian, kejaksaan, segala macam, ya. Jangan gaji cuma 10 juta, 20 juta, atau paling banter 50 juta sebulan, tapi bisa terlihat kok pakaiannya aja 12 juta, 10 juta, pakai istrian tasnya bisa 50 juta, 100 juta, dablek lah, begitu, ya. Memalukan, begitu. Makanya nggak pernah maju kalau kerjanya begini. Coba serahin kafir, kalau kafir yang memerintah, jauh lah penanganannya, jauh lebih tegas, jauh lebih bagus, ya. Oke, itu Pak Paul, terima kasih. Mungkin Pak Karni. Kalau Pak Karni mau bicara tuh Pak Paul. Pak Karni mau bicara tuh Pak Paul. Mainkan. Kasih komentar. Kau bilang
bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.